Oke, karena sudah ada Pak Apot, jadi saya langsung mulai ya, Kandi. Sorry ya, sistemnya 40 menit. 40 menit langsung ini ya, 40 menit N, 40 menit N. Itu sistem ya. Jadi terkait dengan pertanyaan Pak Apot, tadi ada dua ya. Keputusan dari bupatinya, SK bupatinya bisa digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, tindakan pejabat pemerintahannya yang saya tadi memberi masukan untuk terbitnya SK, itu pun bisa digugat selama memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang. Kan membuat itu kan perhatikan syarat seperti yang saya sampaikan tadi ya, memperhatikan syarat syarat legalitas formal dan legalitas substansial tuh. Nah, kalau formal sesuai aturan aja nih. Nah, substansi materinya. Nah, tujuannya apa? Ini jangan-jangan tujuannya untuk apa gitu terbitnya SK ini. Atau ini anggap ini sanksi. Kalau misalnya sanksi, buktikan dulu tuh sanksi apa yang dilanggar tuh. Nah, seperti itu. Tapi ada juga yang dia dipindahkan ke daerah naik gitu. Kan ada juga kayak gitu kan, dipindahkan ke daerah misalnya nih sini dia eselon 4 misalnya Pak ya, eselon 4 terus ditaruh di pedalaman jadi kepala UPTD. Naik tuh. Kan ada juga izin, tuh. Pak, izin Pak, Bang Apot naik tuh kalau ke daerah tuh. Itu Pak Apot naik atau apa tuh Pak Apot? Naik lah ke daerah tuh. Kan posisinya belum selesai Pak sampai. Oh iya, belum sampai. Ya. Tapi kan bisa dinaikkan setingkat kan? Ya, memang kemungkinannya bisa Pak. Ini masalahnya kan kebetulan kasih mau pensiun nih. Bang Apot tuh pura-pura aja Pak, naik memangnya. Naik dulu. Iya, itu ya. Tapi kalau misalnya betul-betul ada pelanggaran, tadi seperti yang saya sampaikan itu ya bisa dua. Tapi ingat, perhatikan lagi tenggang waktunya ya. Jangan sampai lewat tenggang waktu satu. Terus yang kedua, kan terkait itu kan setahu saya ada prosedur keberatan, ada banding administrasi itu. Saya pernah menemui kejadian dia ini kalau kamu pindah ke daerah, kamu naik nih eselonnya. Nah dia nggak mau, dia lebih suka jadi staf. Saya lebih suka jadi staf di sini aja deh, nggak usah pindah. Dia lepas tuh pelantikan jabatan SK-nya tuh. Nah, ada juga tuh saya temuin tuh seperti itu tuh Pak Apot. Iya Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Pak, satu lagi Pak. Ya silakan Pak Apot. Kalau saya naikkan jadi kasus skripsi ini bisa Pak? Pak Apot apa dulu, perdata pidana? Enggak, maksudnya saya hanya cuma tinjauan yuridisnya Pak. Ya, kan sesuaikan peminatan kan, hukum peminatan Pak Apot rasanya perdata kan? Iya, perdata Pak. Nah, nanti angkat ini aja, perbuatan onrehmatif overheadsdat tuh, perbuatan melawan hukum dari pemerintah. Maksud saya nanti masuk ke situ Pak. Nah, boleh kalau itu tuh gugatannya tuh. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Ya, tapi bedakan ya antara tanggung jawab perdata dengan bedakan antara tanggung jawab pribadi dengan tanggung jawab jabatan. Pak Aryadi mau ngomong, saya mut terus dinyalain feeding terus. Ya Pak Aryadi. Anak Baruri curang. Mau ngomong apa nih? Raja diam, Supanam. Oke, kita mut dulu ya. Oke, sekarang kita masuk kasus satu persatu ya, contoh-contoh kasus, bahan buat kalian menyusun tugas tuh. Saya admit dulu ya. Pak Rory, mohon izin Pak Rory. Apa? Silakan. Yang tadi Pak, pembatalan Pak, ada 3 istilah Pak, tadi tidak sempat baca Pak. Nanti yang bisa itu lihat. Ada 3 istilah bahasa Belanda kayak itu Pak. Iya, bahasa Belanda. Pertanyaannya? Itu Pak, maksudnya tadi kan ada pengertiannya Pak di bawah Pak. Cuman iya, ada pengertiannya tuh. Jelas Pak. Oke.
Bentar ya. Saya share ya. Herman. Ini ya. Ada pengertiannya semua ya, lihat konsep pembatalannya ya. Ini ya. Makna pembatalan dapat dianalisa berdasarkan konsep hukumnya, kebatalan tindakan pemerintah, keputusan atau tindakannya tidak sah, itu batal demi hukum tuh. Dapat berakibat punishment netihet, batal demi hukum, nitih atau permitih bar, dapat dibatalkan. Itu ada bedanya masing-masing ya. Nitih berarti bagi hukum perbuatan yang dilakukan dianggap tidak ada. Konsekuensinya bagi hukum akibat perbuatan itu dianggap tidak pernah ada. Kemudian permitih bar berarti bagi hukum perbuatan yang dilakukan dan akibat hukumnya dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh hakim atau badan pemerintahan lain yang kompeten. Kemudian punishment netihet artinya bagi hukum akibat suatu perbuatan dianggap tidak ada tanpa perlu adanya suatu keputusan yang membatalkannya. Nah, tindakan pemerintahan dapat batal demi hukum, dapat dibatalkan tergantung dari esensi perbuatannya tuh. Ini kalau perbuatannya ini betul-betul fatal, betul-betul jelek sama sekali perbuatannya, batal demi hukum aja deh sudah nih. Jadi dari awal perbuatan itu walaupun dilakukan, tapi dianggap tidak pernah ada. Karena konsekuensinya ini parah banget. Itu ya. Tapi kalau tindakannya ini tidak separah tadi, dia harus ada proses pembatalan dulu, baik melalui perbuatan dari atasannya dibanding keberatan tadi, prosedur keberatan, atau melalui putusan pengadilan ya. Nah, sekarang ini tabelnya nih ya. Ada nitih, punishment nitih, permitih bar tuh. Sejak kapan batal ada sifatnya ekstung, ekstung, eksnung. Ekstung artinya sejak waktu dulu. Ekstung berarti perbuatan dan akibatnya dianggap tidak pernah ada. Nah, kalau eksnung sejak saat sekarang yaitu sejak adanya pembatalan. Oke, itu bedanya. Tindakan pembatalan ada yang harus melalui keputusan, kemudian ada yang tanpa perlu keputusan tuh. Itu ya bedanya ya. Harus tahu. Tapi kembali lagi tadi ke prinsip awal, tergantung dari esensi perbuatannya tuh. Ini perbuatannya ini parah banget atau enggak nih? Kalau perbuatannya parah, jelek banget, ya udah kita gunakan sifat ekstung aja nih, dianggap tidak pernah ada. Tapi ini jarang sekali terjadi dan dihindarkan. Jadi dia yang paling banyak digunakan ada sifatnya ekstung. Jadi sejak ada pembatalan, sejak itu juga perbuatannya, kemudian dampaknya dianggap tidak ada lagi sejak ada pembatalan. Ada yang ditanyakan lagi? Ya Pak, makasih Pak, jelas Pak. Oke. Itu ya harus ngerti ya. Sama kayak pengadaan barang dan jasa tuh. Kalau misalnya pengadaan barang dan jasa perbuatannya ini parah banget nih. Perbuatannya jelek, hancur banget, barangnya jelek banget. Nah, bisa tuh. Tapi kalau misalnya ini tidak separah itu, biasa-biasa aja perbuatannya, berarti sejak ada putusan atau keputusan pembatalan, tergantung dari esensinya. Tapi dalam hukum itu sangat dihindarkan yang sifatnya ekstung, yang berlaku surut tadi itu sangat dihindarkan. Dia sejak ada pembatalan. Kalau gitu, itu kejadian yang luar biasa aja seperti itu. Makanya saya bilang parah banget tadi. Nah, sekarang kita masuk ke kasus supaya kalian punya gambaran bikin video tugasnya ya. Jadi saya capture dulu ya. Jadi memahami itu ya banyak sekali kasus terkait keputusan tata usaha negara ya. Saya ambil dulu apa ya, tugas tentang ini ya, pengadaan tanah deh ya. Pengadaan tanah nih. Pengadaan tanah. Wah, itu ujung Pandaran, Pak. Pandaran KB. Lalu penyingit. Inilah gunanya wewenang. Saya share dulu screen-nya ya. Lihat ya,
Nah, ini nih. Nanti saya ambil contoh dari keputusan apa, kemudian contoh dari tindakan itu apa tuh. Nah, ini alur penyelesaian sengketa lokasi pembangunan untuk kepentingan umum nih pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi yang seperti yang saya sampaikan, lihat dulu ya, ini aturannya ada nggak dulu nih? Kan nggak langsung gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, cek dulu. Jangan-jangan ada aturannya yang mensyaratkan baru boleh masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah menempuh upaya administratif. Upaya administratif ada dua. Apakah pilihannya prosedur keberatan atau banding administratif? Cek lagi aturannya. Nanti kita cek ya Permen nomor 2 tahun 2016. Ini alurnya dulu nih. Ini dari pengajuan gugatan, kemudian ada panitra, standar lah panitra ya. Melakukan penelitian administrasi gugatan dan alat bukti ini pas aja. Lihat nih, apabila berkas belum lengkap, penggugat melengkapi dalam waktu 7 hari. Jika lewat, gugatan dapat diajukan kembali. Apabila berkas dinyatakan lengkap, diterima, gugatan diregister, kemudian udah bayar panjar perkara, baru nih kita masuk ke ketua pengadilan menetapkan majelis hakim. Kemudian hakim ketua majelis menetapkan sidang pertama dan jadwal sidang. Kemudian gugatan diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 30 hari sejak diterimanya gugatan. Kemudian nih agenda persidangan, bisa kalian lihat ya. Nah, saya pengen kalian menjelaskan itu tuh. Makanya sayang kalau nggak melihat perkuliahan saya. Ini misalnya kelewatan juga perkuliahan saya kan ada di YouTube. Kemudian agenda persidangan, ada pemeriksaan gugatan, kemudian jawaban, ini bukti surat, ini sudah pembuktian ya, surat, saksi, ahli, alat bukti elektronik, kemudian putusan pengadilan tingkat pertama. Nah, itu ya. Kalau Pak Rory ada kasasi, nggak banding dulu ya. Kan biasanya kan kata Pak Rory ada tingkat pertama, banding, kasasi. Nanti saya jelaskan, saya lihatkan peraturannya ya. Cuma alurnya ini dulu ya. Alurnya ini, kita sudah lihat alurnya. Sekarang kita cek tuh permanya nomor 2 tahun 2014. Ini supaya imbang ya. Ini terkait dengan keputusan ini contohnya. Nanti terkait dengan tindakan administrasi pemerintahan ini contohnya. Perma nomor 2 tahun 2016. Berapa umur? Share ya. Share. S2 berarti ya? Nah, sudah cerita S2 sudah? Nah, Perma nomor 2 tahun 2016. Ya. Bentar ya. Saya mau share Perma nomor 2 tahun 2016. Tadi kita sudah lihat skemanya ya, alur penyelesaiannya. Kita cek lagi nih Perma nomor 2 tahun 2016 ini ya. Karena kenapa sih Pak Rory ngecek aturan supaya enak nih kalian. Nih, jangan mentang-mentang, oh ada sengketa tun. Tidak usah kita cek aturan dasar yang ngaturnya. Langsung aja gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Enggak. Masing-masing kasus itu ada peraturannya masing-masing tuh. Makanya saya tadi sebutkan nih terkait dengan penetapan lokasi tanah guna pembangunan kepentingan umum nih. Nah ini nih peraturannya kan enggak nomor 2 tahun 2016 ini kan enggak buat sengketa katun secara seluruhnya, tapi sengketa katun tertentu. Dalam hal ini sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum nih. Nah, kita cek ya. Rujukannya undang-undang ini ya Perma nomor 2 tahun 2016 tentang pedoman beracara dalam sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum pada Peradilan Tata Usaha Negara. Ya. Ini ya. Ini baca ini ya. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Gugatan itu tertulis
terkait dengan penetapan lokasi diajukan oleh penggugat ke pengadilan. Penetapan lokasi adalah penetapan, berarti keputusan ya bentuknya ya. Penetapan itu bentuknya keputusan tuh. Ini SK nih, keluar SK penetapan lokasi tuh. Penetapan lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan nih. Ya. Kan kalau judulnya memang nggak ada tadi sebutannya SK. Di sini ada nih. Keputusan gubernur atau bupati wali kota yang mendapat delegasi dari gubernur yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah ya. Penggugatnya siapa? Konsep tadi ya, orang, warga masyarakat itu bisa orang atau badan hukum. Penggugat adalah pihak yang berhak terdiri dari perseorangan bisa, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai objek pengadaan tanah. Next spesialisnya ya. Pemegang hak atas tanah, pemegang pengelolaan, atau segala macam tuh. Itu ya. Oh, kok Pak Rory, ternyata instansi pemerintah bisa ya, bukan badan hukum perdata aja. Lihat sifatnya, dia bertindak sebagai apa tuh. Itu ya. Nah, pihak yang berhak dapat mengajukan gugatan pengadilan, ini saja. Materi gugatannya, ini ya, materi gugatannya, lihat dulu nih. Dia langsung apa melalui prosedur keberatan atau banding administratif. Cek dulu nih, ada nggak di perma ini mensyaratkan bahwa dia harus ini dulu tuh, upaya administratif nih. Jangan-jangan harus upaya administratif ini nih. Cek dulu nih tata cara pengajuan gugatan. Oh, ternyata Pak Rory ada misalnya. Dia harus prosedur keberatan banding administratif dulu tempuh. Tapi kalau misalnya tidak ada, langsung aja ke pengadilan tata usaha negara ya, seperti itu ya. Nah, tapi dicek dulu aturan dasarnya. Nah, ngeceknya pun tidak hanya dari perma ini, lihat di ini dulu nih, di undang-undang ini ya, undang-undang nomor 2 tahun 2012. Pak Rory, ternyata di perma ini nggak disebutkan harus menempuh prosedur keberatan banding administratif. Jangan hanya lihat satu aturan aja. Ini lihat aturan induknya nih. Oh, ini kan aturan induknya ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Cek di Undang-Undang 2012. Karena perma ini dia mengatur apabila sudah masuk ke pengadilan tata usaha negara. Cek dulu nih di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Jangan-jangan ada pengaturan bahwa ini menempuh prosedur keberatan atau banding administratif terlebih dahulu. Seperti itu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Anmut. Tapi dapat gambaran kalian ya? Ya, Pak. Pak Degan. Pak Degan gimana Pak Degan? Dapat gambaran ya? Terkait dengan sengketa tata usaha negara? Pas dulu Pak. Pas ini apa artinya? Saya mute dulu ya, saya tanya Pak Degan deh. Sebagai kepala ahwi kan. Ini Pak Degan. Kalau misalnya ada sengketa tata usaha negara, apa yang Pak Degan lakukan nih? Saya pengen tes dulu nih. Karena setiap kasus itu beda ya. Tergantung kalian ngangkat kasus apa tuh. Ya, tapi sesuai yang materi yang di sesi pertama tadi, jika sengketa, paling tidak kita mengajukan gugatan dulu kan? Administrasinya sengketa apa yang perihal sengketanya itu tentang apa dulu? Kalau memang di tata usaha negara, berarti kan kata administratifnya gitu yang tidak sesuai kedua belah pihak gitu. Situ mempersiapkan pengajuan gugatannya. Nah itu dasarnya itu aja yang tadi sesuai yang materi yang di sesi pertama tadi gitu Pak. Belum ya, saya masih belum puas ya dengan jawabannya ya. Saya tanya siapa ya. Ini Liska Oktaviani nih, saya nggak pernah negur Liska Oktaviani. Gimana tuh? Kalau misalnya ada sengketa tata usaha negara,
Apa yang kita lakukan nih? Ya, tuh diketawain Putri Adelia tuh. Rasakan kau Liska, kata Putri Adelia. Ya, tuh. Gimana Liska? Ke bagian administratif dulu lah, Pak. Jelaskan dulu ke saya dengarkan dulu sampai habis, baru saya katakan iya atau tidak. Habis itu, Bapak tadi nanya langkahnya atau gimana, Pak? Ya, kalaunya ada keputusan tata usaha negara, kita tidak puas, apa nih Ya. yang dilakukan oleh Liska? Oh, tidak puas. Nah, Itu yang Itu. apa sih? Yang sebelum kasasi itu nah, Pak, pertama. Bapak. Siapa ya? Ini Eka Sartika Dewi nih. Eka Sartika Dewi, saya tanyain angkatan 2016 aja ya, karena mereka setelah semester 8 kan nggak ada mata kuliah lagi kan? Oke, Pak. Eka Sartika Dewi ini mumpung suasananya di suasana pengadilan nih, di Eka Sartika Dewi ini. Ini kan Eka Sartika Dewi. Ada Katun nih, nggak puas terhadap Katun itu tuh. Nah, Eka Sartika Dewi, apa yang akan diperhatikan Eka Sartika Dewi nih? Naik banding, Pak. Oh, langsung banding. Apa nih penjelasannya nih? Kalau misalkan kita mungkin nggak puas karena atas keputusannya. Jadi kita naik banding, Pak. Ya, teruskan naik aja. bandingnya karena apa? Misalkan dari putusan itu nggak puasnya karena putusannya jauh dari apa yang kita inginkan gitu, Pak. Kan misalkan dari apa ya? Gugatnya tentang apa ya? Kayak naik pangkat gitu loh, Pak. Misalkan nih, gugatnya kan naik ke pangkatan karena pangkatnya udah lama, misalkan 4 tahun lebih, kan memang 4 tahun rasanya Pak, baru bisa naik pangkat. Habis itu nggak diajuin sampai bertahun-tahun, misalkan nih diulur oleh kebanyakan pegawainya. Jadi kita naik kita ngajukan permohonan ke petun. Habis itu nggak terima atas putusannya. Habis itu kita naik banding, Pak. Karena putusannya itu tidak naik bandingnya kemana? Ke PT Petun. Ke PT Petun. Kemudian? Habis itu, kalau misalkan PT Petunnya menerima atas menerima permohonan kita awal pertama yang permohonan itu, berarti kita naik lagi, Pak. Oh, nggak sesuai lagi dari bandingnya, kita naik lagi kasasi, Pak. Oh ya? Kalau udah selesai kasasi, iya, Pak. Kalau misalkan udah sesuai dari beda tipis lah sedikit dari yang permohonan kita, baru kita selesai dari kasasi itu, Pak. Saya cek ini dulu deh. Dedi Bahrianur nih. Pokoknya angkatan 2016 nih ya, saya tanyain ya. Alhamdulillah, Jar Firda. Lain aku jadi Firda. Nih, Dedi dulu nih. Dedi, ayo coba jelaskan nih, terkait dengan suatu kasus Katun nih. Bagaimana alur penyelesaian sengketanya? Kasus Katun, Pak ya. Ya. Saya belum pernah nemuin sih, Pak, itu, Pak. Pakai ilustrasi aja. Dulu nih.
Iya. Oh ya. Oh, habis waktu kita nih kayaknya nih durasi ini. Kayaknya pas aja dari dulu, Pak. Kayaknya Habis pas aja durasi dari kita. dulu. Nih Ririn nih. Ya Ririn. Ya, apa tadi Pak? Alur penyelesaian sengketa Katun gimana tuh? Kita dilihat dulu Pak, itu tuh sengketa kewenangan kah atau sengketa pemerintahan? Nah, sengketa Katun ya. Yang saya tanyain sengketa Katun. Katun nih. Yang Katun positif, siap. Terserah mau Katun apa. Betul. Nggak tahu Pak. Saya tanyain siapa ya? Ibrahim nih. Baim. Baim. Halo. Baim nih, beri gambaran nih terkait dengan alur penyelesaian sengketa Katun. Ayo Baim. Pertama tadi. Baim. Itu Boni aja Pak, Boni. Nah, Baim, ayo Baim. habis sama waktunya. Habis waktu nih kayak ini nih. Iya kan? Pak. Pak, ini lagi browsing, Pak. Baim lagi bro, lagi Google nih, menggoogle nih mencari yang kasus nih. Jadi seperti ini ya, seperti ini nih, terkait dengan keputusan tata usaha negara. Terserah dia mau Katun yang terbit atau tidak terbit, atau yang dia Katun terbit disetujui seluruhnya, sebagian, atau ditolak seluruhnya. Ini ketika alurnya, ini ada Katun yang bermasalah, maka cek dulu nih aturan dasarnya. Aturan dasarnya ini menghendaki adanya upaya administratif atau tidak. Kalau aturan dasarnya oke, tidak ada upaya administratif, langsung aja lari ke pengadilan tata usaha negara. Tapi kalau aturan dasarnya jangan ngelari ke pengadilan tata usaha negara dulu, Mas Bro. Ini dulu kita tempuh upaya administrasi dulu, tempuh upaya administrasi. Cek lagi upaya administrasi ini apa nih? Prosedur keberatan kah, banding administratif kah, atau prosedur keberatan baru banding administratif? Cek dulu. Nah, seperti itu ya. Itu nanti itu tuh yang saya pengen kalian jelaskan, kalian tahu dulu itu, kalian jelaskan di dalam video. Itu terkait dengan Katun. Nah, sekarang saya angkat lagi, ini tinggal 9 menit lagi ya. Nanti otomatis berakhir. Saya pengen ngangkat tentang Kalau tindakan 9 menit tuh administrasi sempat. pemerintahan. Tentang tindakan administrasi pemerintahan ya. Saya cek lagi ya. Administrasi pemerintahan, praktik peradilan tata usaha negara, sengketa pemerintahan tanah. Sester. Nah, ini terkait dengan alur beracara permohonan pengujian unsur penyalahgunaan wewenang. Ada lagi nih, seperti itu tuh. Ini kan, dasarnya apa? Lihat di Perma nomor 4 tahun 2015. Tapi cek lagi, jangan hanya cek Perma aja, lihat cek aturan dari terbitnya tindakan pemerintahan itu, menghendaki adanya prosedur keberatan, banding administratif atau tidak. Kalau menghendaki ada upaya administrasi, tempuh dulu, baru masuk ke pengadilan tata usaha negara. Tapi kalau tidak menghendaki adanya pengadilan tata usaha, tidak menghendaki adanya upaya administrasi, silahkan langsung ke pengadilan tata usaha negara. Ini ya,
pemohon apa segala macam dapat diajukan kembali permohonan, petun, berkas permohonan. Ini ya alurnya ya. Ini sampai banding apa segala tidak dapat diterima, ada pernyataan tolak, tidak diterima, kabul, gugur, 2 kali tidak hadir, tidak dapat diterima, inkrah kekuatan hukum tetap putusannya. Itu ya, ini alurnya ya. Saya pengen kalian nanti menjelaskan seperti itu. Tapi yang penting secara umum kalian tahu momentum upaya administratif, momentum langsung ke pengadilan tata usaha negara. Cek lagi. Nah, seperti itu tuh. Tergantung tindak pemerintahannya apa. Misalnya tindakan pemerintahannya seperti yang disampaikan Pak Apip terkait dengan surat keterangan tanah. Nah, surat keterangan tanah ini kan bukan tatun, tapi kan bisa digugat tindakan pemerintahannya karena dia lambat mengeluarkan. Cek dulu tuh, ada nggak aturan yang ngatur bahwa terkait kewenangan kepala desa. Kalau ada, harus tempuh prosedur keberatan banding administrasi, tempuh. Tapi kalau tidak ada, lari itu ke pengadilan tata usaha negara tuh. Seperti itu ya. Nanti saya share semua nih ya. Saya share semua tuh. Nah, macam-macam sih, macam-macam gitu. Nggak hanya itu aja tuh. Sengketa-sengketa tuh nggak hanya itu aja. Ada alur penyelesaian sengketa informasi publik. Bentar ya. Saya share screen. Macam-macam ya. Sengketa administrasi negara tuh macam-macam tuh. Sengketa tata usaha negara ada juga nih, pengadilan tata usaha negara mengadili tentang sengketa informasi publik. Lihat peraturan dasarnya tuh Perma nomor 2 tahun 2011. Ini contoh-contoh yang bisa kalian angkat. Tapi sekali lagi jangan lupa cek lagi ya. Harus menempuh upaya administrasi ya tidak. Kalaunya harus ada menempuh upaya administrasi, tempuh upaya administrasi. Tapi kalau tidak ada, silakan langsung ke pengadilan tata usaha negara. Seperti itu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Siapa ya? Ini bawah ini. Bawah ini sudah ada pose gini nih. Kalau udah pose gini nih, pengen nanya banget sudah. Bawah ya, apa ada yang ditanyakan? Bawah. Bawah Pina santuy. Wah, santuy banget nih. Nggak ada Pak, ada. Oke. Ibu Iminawati ada yang ditanyakan? Bang, ini. Ibu Iminawati. Pak. Ya, Pak. Ada yang ditanyakan, Ibu? Pak, ada yang ditanyakan, Pak. Apa itu? Misalnya seorang pimpinan menyalahgunakan wewenang memerintahkan misalnya kayak stafnya atau bawahannya, misalnya terjadi sesuatu itu yang bertanggung jawab itu bagaimana itu Pak? Misalnya jadi penyalahgunaan itu kan kebijakan misalnya Pak, ada kebijakan pimpinan kayak gitu. Tapi kan di sisi lainnya menyalahi wewenang. Terus yang diperintah ini bagaimana ini Pak? Misalnya apa tuh? Misalnya gimana? Misalnya pimpinan memerintahkan misalnya bawahannya untuk melaksanakan ini, tetapi kan itu melanggar wewenang, tapi itu kebijakan dari atasannya. Terus yang diberi perintah ini kan otomatis kan melanggar. Terus yang dianukan itu siapa Pak yang bertanggung jawab kayak gitu? Yang pertama kan Ibu perhatikan dulu tuh sumber-sumber cara memperoleh wewenang. Kan ada atribusi, delegasi, mandat. Nah, kalau Ibu dikasih wewenang untuk melakukan sesuatu dalam hubungan rutin antara atasan dengan bawahan, itu disebut dengan mandat. Nah, kalau mandat, cek lagi tuh tanggung jawabnya ada di mana, pemberi mandat kah atau penerima mandat. Tapi saya rasa Ibu kalau yang diminta melakukan sesuatu yang salah kan Ibu bisa menolak kan? Bisa menolak tuh. Yang dimaksud dengan melakukan apapun perintah atasan itu melakukan apabila sesuai dengan peraturan. Bukan yang salah
Bukannya di PP 53 2010 melakukan hal-hal lain yang diminta atasan. Benar aja itu bunyinya, tapi kan dipahaminya yang diminta sesuai dengan peraturan. Kalau diminta salah, jangan dilakuin. Tolak aja, nggak apa-apa. Seperti itu tuh, Bu. Kalau Ibu mencari yang tadi, apakah wewenang yang diperintahkan dari atasan ke bawahan itu jelas mandat ya, karena itu hubungan rutin antara atasan dan bawahan. Nanti cek apakah dia itu tanggung jawabnya ada di penerima mandat atau di pemberi mandat. Seperti itu. Atau itu memang tugas seorang staf. Cek lagi ya uraian tupoksinya tuh, Bu. Ada lagi yang ditanyakan? Ini sisa 1 menit. Ada. Siapa itu? Saya, Pak. Saya tuh siapa tuh? Boni, Pak. Boni. Singkat aja, Boni. Ini 1,5 menit nih. Pertanyaannya jangan muter-muter, langsung poinnya aja. Ini singkat ini, Pak. Ya. Ini masalah penyalahgunaan wewenang. Nah, tandanya kasus penyalahgunaan wewenang pemberian izin usaha pertambangan itu siapa yang bertanggung jawab? Apakah perizinan atau yang tahun berapa Pak Boni izin tambangnya? Nggak tahu, Pak. Saya mau melihat kasus ngambil dari ada dulu penyalahgunaan wewenang pemberian izin usaha pertambangan itu, Pak, yang disampit. Tahun berapa? Berapa tuh ya? Lihat tahunnya Pak Boni ya. Kalau 2014 sejak berlakunya berlakunya Undang-Undang 23 2014 nih. Kalau sebelum berlakunya Undang-Undang 23 2014 itu wewenangnya ada lihat dulu skalanya, ada di Bupati, Wali Kota, Gubernur, pemerintah pusat. Setelah 23 2014 wewenang kabupaten kota itu hanya panas bumi. Yang lainnya jadi wewenang dibagi antara provinsi dengan pemerintah pusat. Nah, misalnya terkait izin pertambangan rakyat, misalnya terkait dengan galian C, lihat dulu tahunnya. Kalau sebelum berlakunya Undang-Undang 23 2014 itu wewenang Bupati Wali Kota. Tapi kalau sejak berlakunya Undang-Undang 23 2014 itu jadi tanggung jawab gubernur. Nah, seperti itu tuh, tanggung jawab melekat pada jabatan tuh.